warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja pergi menyelam mencari ikan. Cakap. Semangat dikit tuh. Anak raja pergi menyelam. Cakep. Pergi menyelam mencari ikan. Cakep. Kalau ditengok-tengok cara ibu menjawab salam, bentuk-bentuk orang belum makan. Insya Allah lepas ceramah ada makan. Betul Bu? Betul. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحان الملك المعبود سبحان الملك الموجود سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang pertama yang saya hormati dan saya muliakan Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nur Hasanah, Ibu Milda. Mudah-mudahan Ibu Ketua panjang umur dalam ketaatan, luas rezekinya dalam keberkahan. Amin Ya Rabbal Alamin. Dan seluruh jajaran pengurus
yang tak dapat disebutkan satu persatu. Kemudian yang saya hormati Ibu yang telah membacakan ayat suci Al-Quran beserta sari tilawahnya, kemudian melantunkan sholawat. Semoga sholawat dan salam kita di hari Jumat ini menjadi sholawat yang dikatakan oleh Nabi SAW bahwa hari yang paling baik untuk umatku adalah hari Jumat. Maka di hari Jumat perbanyaklah bersolawat, karena di hari Jumat solawat kalian langsung diperlihatkan kepadaku. Maka insya Allah solawat dan salam kita mudah-mudahan sampai kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ibu pembawa acara dan juga khususnya ibu-ibu, emak-emak, nenek-nenek yang hadir pada siang yang penuh berkah ini. Umumnya seluruh jamaah mudah-mudahan semuanya selalu mendapatkan kebaikan. Amin. Pulang dari majelis ini mendapatkan keberkahan. Amin. Mendapatkan kesehatan. Amin. Mendapatkan keselamatan. Amin. Kebahagiaan. Amin Ya ya Rabbal Rabbal Alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah berhenti mencurahkan kasih sayang, cinta dan rahmatnya kepada kita semua, meskipun kita belum berhenti melakukan salah dan dosa. Allah Maha Kasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, sayangnya tidak terbilang. Maka kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kalian mau coba-coba menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung, tak akan sanggup kita menghitung. Maka bersyukur kita pada siang hari ini Allah pertemukan kita dalam majlis yang mulia ini. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia pergi menuntut ilmu, hadir di majelis ilmu, maka jaminannya kata Rasul, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nanti di akhirat ibu-ibu ini yang datang hari ini, Allah mudahkan langkahnya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Ditambah lagi kita bisa silaturahmi. Kata orang Melayu, bunga mawar, bunga melati, bila dicium harum baunya, banyak cara sembuhkan hati. Silaturahmi salah satunya. Kalau kata orang Bukit Tinggi, kampung ibu yang pembawa acara kita ini, Mariani sudah sebentar di pasar baso. Kalau kita parek silaturahmi mudah jalan ke Serbu. Betul. Alhamdulillah. Bahkan juga satu kali Nabi SAW juga menyampaikan, dan ini sering saya sampaikan di majelis-majelis supaya ibu-ibu semakin termotivasi datang ke majelis ilmu. Apa kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassaku laman wa la taktubu harfan khairul laka min ilki alfi raqabah. Hei Ibnu Mas'ud, duduk engkau sebentar di majelis ilmu. 10 menit boleh, 20 menit boleh, 30 menit bagus, 60 menit mantap. Duduklah sesaat di majelis ilmu. Walaupun kata Nabi la tamassaku laman wa la taktubu harfan, tidak membawa pena dan tidak menulis sehuruf pun. Saya tanya dulu ibu-ibu, ada yang bawa pena? Ada. Ada yang mencatat isi ceramah ini? Mereka ada. Mencatat gak ada Pak Ustaz. Sekarang kita udah canggih, ada handphone, kita rekam saja. Sibuklah ibu pemegang handphone di belakang. Dikira Pak Ustaz ialah merekam ceramah, rupanya nonton TikTok. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syaratnya duduk di majelis ilmu. Walaupun ibu tidak pegang pena, tidak menulis satu huruf pun,
Walaupun masuk kanan, keluar Kiri. Walaupun pas sampai kita nanti buka tudung nasi itu hilang semua isi ceramah Pak Ustaz, nggak masalah. Yang penting duduk di sini ibu dapat satu keuntungan yang sangat dahsyat. Apa keuntungannya? Keuntungannya ibu-ibu pulang dari sini secara duniawinya selepas taklim ibu dapat minum, betul tak? Keuntungan berikutnya insya Allah dapat makan, betul tak? Amin. Bayar atau gratis nih? Gratis. Jumat berkah. Dapat kue kalau ada kue, tapi amplop nggak dapat, untuk Ustaz aja. Ibu nggak dapat. Aman. Betapa besarnya, belum lagi keuntungan ukhrawinya. Apa kata Rasulullah? Keuntungan ukhrawinya khairul laka min ibti alfi raqabah. Ibu yang rela meluangkan waktu sebentar, meninggalkan aktivitas di rumah, meninggalkan anak, meninggalkan suami, izin kepada suami duduk di majelis ilmu hari Jumat ini, walaupun sejenak bu, maka kata Nabi, duduk sejenak ini jauh lebih baik dibandingkan ibu memerdekakan 1000 orang budak. Kalau diuangkan bu, 1000 orang budak itu bu, mungkin 1 miliar uang bu. Kita sudah bersedekah sampai 1 miliar, syaratnya duduk di majelis ilmu. Pak Ustaz, boleh tidak saya dengar ceramah Maulid Nabi di rumah saja? Boleh. Betul bu? Ibu duduk manis, pakai daster koyak-koyak tu kan? Pakai daster, tidak pakai jilbab, tak perlu pakai lipstick 2 inci, bedak 5 cm. Kadang-kadang brosnya sampai 5 biji, ya kan? Mawar, melati, anggrek, apalagi memakai cat tembok berlapis-lapis, cat tembok pertama warna putih, putih semua. Cat tembok yang kedua warna merah, merah meriah, seperti warna bendera merah putih. Cat tembok ketiga ada ping-pingnya dikit, kiri kanan, selesai. Masya Allah, pakai baju bagus, jilbab bagus. Kalau di rumah nggak perlu, ambil kopi atau teh sambil minum teh, buka YouTube, ustadznya bebas memilih, gratis lagi, tak perlu bayar pakai amplop. Siapkan saja kuota wifi-nya ya. Ustadznya mulai dari yang lucu sampai yang paling serius ada di sana. Yang bikin ketawa sama yang bikin nangis lengkap di situ, betul nggak Bu? Mulai dari abjad A sampai Z ada. Mulai dari Ustadz Abdul Somad sampai Ustadz Zainuddin MZ. Mulai dari yang masih hidup sampai yang almarhum ada di dalam buku. Betul? Betul. Tapi dapat nggak kita fadilah duduk di majelis ilmunya? Tak dapat Bu. Ilmunya ibu boleh dapat melalui itu, tapi sekali sebulan, sekali seminggu ibu perlu datang ke majelis ilmu seperti ini. Kata Nabi, "Iza marartum birriyadil jannah farta'u." Apabila kalian lewat di taman-taman surga, mampir singgah makan dan minum di situ. Apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia itu? Kata Nabi SAW, halaqatuz zikr, majlis zikir, majlis ilmu, majlis perkumpulan yang di dalamnya dibacakan ayat Allah tadi, disebutkan nama Rasulullah SAW. Seperti kita hari ini, majlis Maulidur Rasul Muhammad SAW. Maka datanglah Bu, siapapun yang penceramahnya hadirlah, minimal mendapatkan fadilahnya saja jadilah. Kalaupun tak mencatat, tak menulis, tak masalah kata Nabi. Yang penting mau duduk sejenak, insya Allah semuanya dapat keuntungan. Memang hari ini belum nampak, hari ini tak dinampakkan sama Allah, disembunyikan dulu oleh Allah. Nanti dibuat oleh Allah surprise, sebuah kejutan. Ternyata ini hasil daripada ibu duduk sejenak di majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah. Ibunda yang dirahmati Allah, hari ini kita membahas karena agenda kita masih dalam agenda Maulid Nabi ya Bu ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka tentu pembahasan kita tidak akan keluar daripada seputar hikmah atau hakikat daripada peringatan atau perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quranul Karim Allah menyampaikan, apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah pernah katakan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi yang akan menjadi suri tauladan sepanjang masa, Nabi yang paling baik sedunia, Nabi yang nomor satu di antara seluruh Nabi dan Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah kepada Nabi? Kata Allah, katakan wahai Muhammad. Apa yang mau dikatakan oleh Nabi Muhammad? Katakan kepada seluruh umatmu, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, jika kalian mencintai Allah. Ibu? Ya. Ibu kalau ditanya, ibu mencintai Allah atau enggak? Cinta Allah. Ibu cinta sama Allah atau enggak? Cinta. Cinta nomor satu kita di atas segala-galanya adalah Allah. Setelah kita cintai Allah, baru cintai Rasulullah. Setelah cinta Rasulullah, baru cinta kedua orang tua. Setelah kedua orang tua, baru kita cintai suami atau istri. Baru kemudian anak-anak kita. Ada jenjangnya. Tapi yang pertama mencintai Allah. Kata Allah, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan kepada mereka, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Aku di sini siapa maksudnya, Bu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang benar kita cinta dengan Allah, Bu, maka tidak ada cara, tidak ada metode selain daripada mencintai dan mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di ayat selanjutnya disebutkan oleh Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kalian mengikuti Nabi, kata Allah, maka Allah akan mencintai kalian dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi apa pelajarannya di sini? Yang pertama, peringatan Maulid Nabi ini, Bu, tidak hanya sekedar bercerita siapa ayah Nabi, siapa kakek Nabi, siapa istri Nabi, berapa orang anak Nabi. Ini insya Allah di SD kita sudah khatam. Betul, Bu, ya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Siapa lagi? Abdul Muthalib pamannya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh, penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka.
أطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد رأت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمد. Melalui lirik syair ini dikarang oleh Habib Rizik Syihab. Beliau yang mengarang. Timbul dari ide pemikiran beliau, dikaranglah kisah sang Rasul, lalu beliau minta dipopulerkan kepada Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Akhirnya viral di mana-mana hari ini. Anak-anak SD, anak TK menyanyikan kisah sang Rasul kalau bulan Maulid. Supaya apa? Mudah orang mengenal silsilah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi hari ini bagi kita yang sudah dewasa, apalagi mungkin yang sudah berusia lanjut, kita tidak lagi hanya sekedar mengenal sejarah, tetapi apa hakikat daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Inilah kita pelajari hari ini, Bunda. Sesuai dengan ayat surah Ali Imran ayat ke-31 tadi, bahwasannya Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui contoh Nabi kita Muhammad SAW bahwa kita setiap orang Muslim, hikmah pertama dari peringatan Maulid Nabi ini adalah kita mesti menanamkan rasa cinta atau kasih sayang kepada sesama. Setuju, Bu? Kasih sayang sesama makhluk. Setelah kita berkasih sayang dengan Allah, berkasih sayang dengan Rasulullah, kita juga mesti berkasih sayang kepada sesama makhluk. Bagaimana menumbuhkan kasih sayang ini? Tidak bisa langsung tumbuh dalam hati kasih sayang, Bu. Cinta itu tidak bisa langsung tumbuh di dalam diri kita kalau tidak dilatih. Dia mesti dilatih, diasah, diasuh, diasih. Harus dilatih, barulah tertanam kasih sayang. Dan inilah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup Nabi, mulai dari Nabi lahir sampai Nabi wafat, sekalipun Nabi ini tak pernah benci dengan orang lain. Walaupun itu Yahudi, walaupun itu kafir Quraisy, sekalipun orang itu meludahi Nabi, sekalipun orang itu sudah melemparkan kotoran ke pundak Nabi, tapi dengan catatan itu pribadi Nabi, ya, bukan agama, bukan Al-Quran yang dihina. Tapi kalau pribadi beliau yang seperti itu kan diperlakukan zalim seperti itu, Nabi tidak pernah benci kepada mereka. Bahkan tatkala perang Badar, perang Uhud, banyak yang mati. Paman Nabi mati, yang ini sahabat ini mati, tapi Nabi tidak pernah menanamkan kebencian. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling pertama hari ini daripada peringatan Maulid Nabi kita ini adalah bagaimana kita bisa berupaya sekuat tenaga, berikhtiar, berjuang agar tumbuh rasa kasih sayang di antara kita. Bahkan bukan cuma sesama manusia, kepada hewan, kambing, kerbau, ya. Kalau di Sumatera Barat kerbau itu dicambuk, ya, supaya larinya kencang untuk memperbaiki kondisi tanah, supaya tanahnya bagus. Tapi kalau kerbau ini dalam kondisi lapar terus dicambuk, dipaksa kerja juga, ini tidak manusia. Ini sudah sama dengan hewan jadinya. Nah, kalau saja kepada hewan, kepada kucing, ini kita tidak boleh benci. Ibu-ibu pernah nendang kucing, Bu? Nah, jangan ya. Ini paling sering ini kadang-kadang kan ibu-ibu ini nendang kucing, tapi bukan di sini, di kampung saya.
Kadang-kadang marahnya bu ambil tangkai sapu, kena kepala kucing itu. Jangan. Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kita untuk menanamkan cinta berkasih sayang bukan cuma kepada manusia, tapi kepada seluruh makhluk Allah. Bahkan kata guru kami bu, kalau ibu menemukan di pinggir jalan atau di tengah hutan ada kayu atau ranting patah, tapi patah itu kalau bahasa Minangnya masih tak kulai. Ngerti bu tak kulai? Apa bahasa Batamnya apa tak kulai itu bu? Belum putus, belum terlepas dari batangnya, masih menggantung seperti ini. Itu sebenarnya kalau kita jumpai seperti itu membuktikan kasih sayang kita kepada makhluk Allah. Kayu itu kan makhluk Allah, maka patah habiskan. Kenapa? Karena kalau dia seperti itu dia kesakitan. Masya Allah. Sampai segitunya guru mengajarkan kepada kita. Dan tidak boleh sembarang mematah-matahkan ranting, mematahkan daun-daunan ketika kita berjalan di manapun. Tidak boleh. Ayam lewat tidak boleh kita tabrak aja, mentang-mentang kita pakai motor, kita tabrak aja ayam tuh. Tidak bisa. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu di antara ciri dan tanda orang itu beriman, dia orangnya pengasih dan penyayang. Karena inilah sifat yang ditumpahkan oleh Allah dalam diri kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi wa yuhibba li nafsihi. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasil rahimah. Kalau kalian mengaku beriman dengan Allah, kalian mengaku beriman dengan hari akhir, maka sambungkan, hubungkan, tebarkan kasih sayang. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dada Nabi SAW itu pernah dibelah. Pertama kali dada Nabi dibelah oleh malaikat Jibril itu usia 6 tahun. Untuk apa? Untuk memasukkan sifat kasih sayang dan mengeluarkan sifat-sifat kebencian, sifat hasad, sifat pemarah, sifat-sifat jelek yang ada di dalam. Dimasukkan sifat pengasih dan penyayang. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau betul kita sayang dengan kawan kita yang tidak mau datang ke majelis ini, jangan diguncing-guncingkan, jangan diobrolkan ke yang lain, jangan disebut-sebut yang enggak. Kita harus berbaik sangka. Oh mungkin dia sakit, oh mungkin dia lagi jalan-jalan sama suaminya. Besok pengajian juga enggak datang, jangan berprasangka buruk juga. Ibu japri langsung. Kalau tidak dibalas, telepon langsung. Itu membuktikan sayang ibu kepada kawan. Telepon dia. Gak diangkat juga Pak Ustaz. Dah 3 kali ditelepon. Datang ke rumah ibu. Bawa kayu 1. Suruh datang ke pengajian. Dah ya. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sakit di antara kita ini datangilah, jenguklah. Itu salah satu bukti orang beriman mau menjenguk orang sakit. Jadi jangan sepele bu, menjenguk orang sakit ini adalah satu di antara tanda bahwa di hati orang itu punya iman. Walaupun dia tak bawa buah tangan, tak bawa amplop, tak bawa pisang, tapi mau dia datang menjenguk saudaranya, tetangganya yang sedang sakit. Jangan sepele bu, pahala menjenguk orang sakit, fadilah menjenguk orang sakit ini satu bab pembahasannya oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah, itu bagus semua pahalanya bu. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi lewat di satu jalan, ibu pernah mendengar ceritanya, diludahi oleh orang. Nabi tak balas. 2 kali diludahi, 3 kali diludahi. Hari keempat hilang orang ini, tak nampak lagi di situ. Nabi heran bertanya kepada yang lain, kemana orang yang biasa ludahin saya? Kata kawannya dia sakit. Nabi pulang ke rumah, ambil buah tangan, ambil oleh-oleh, datang membesuk dia sedang sakit. Menengok akhlak Nabi seperti itu, orang ini langsung bersyahadat masuk Islam. Subhanallah. Ibu dan dirahmati Allah, lagi-lagi Nabi menampakkan akhlak cintanya, akhlak kasih sayangnya kepada makhluk Allah. Percayalah, siapapun yang mencintai makhluk Allah, maka Allah akan mencintai dia.
Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran pertama dari hikmah Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang kita walaupun belum sepenuhnya 100%, tapi adalah beberapa persen kita ini harus menanamkan sifat kasih sayang, memprioritaskan sifat kasih sayang. Bu, maaf beribu maaf bu. Sekalipun orang itu sudah nyata-nyata sombongnya. Sombongnya bu. Saya ada kisah nyata di kampung kami. Orang ini kaya bu. Saking kayanya, ya mungkin dia nggak paham agama atau apa, nggak ngerti, nggak mau berwudu, nggak pernah sholat, nggak pernah nampak di masjid sekalipun. Yang jelas dia punya uang, dia senangkan anak istrinya, dia bangun rumahnya, dia bangun kebunnya, dia beli mobilnya sesuka hatinya. Satu ketika jatuh, beliau ini bangkrut. Bahkan tidak ada income, tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi orang di kampung itu biasanya kalau mau bayar zakat, zakat fitrah, zakat mal, itu bukan lewat masjid, bukan. Biasa kita di sini ke musola, ke masjid, betul ya? Ada ambil zakat, ada lembaganya. Kalau di sana itu ada namanya imam khatib. Ya, imam khatib. Saya termasuk dulu bagian daripada imam khatib di kampung. Jadi setiap orang mau bayar zakat itu, kita yang datang ke rumahnya. Kita datang ke rumahnya. Kita kumpulkan. Saya ke rumah ibu, ke rumah bu ketua, saya kumpulkan. Di sana ada 5 orang, berarti 5 zakat fitrah. Di sini ada 10, kita kumpulkan. Kemudian baru nanti kita ajak anggota untuk membagikan. Lalu satu ketika kita suruhlah kawan-kawan ini untuk mengasih orang ini. Apa kata kawan-kawan? Ngapain dia dikasih? Dia kan sombong. Dulu dia kaya, minta ampun sombongnya. Lagi-lagian Pak Ustadz, ngapain dikasih orang ini nggak sholat? Nggak pernah ke masjid sekalipun, ngapain dikasih? Saya bilang kasih, nggak boleh. Kita tidak boleh memponis dia gara-gara nggak sholat, gara-gara nggak puasa, gara-gara dia sombong dulu, lalu kita tidak kasihkan zakatnya pada yang berhak menerima zakat. Ibunda yang dirahmati Allah, apa yang terjadi? Coba tengok. Lagi-lagi ini karena memberi dan menghargai. Memberi dan menghargai itu adalah sifat kasih sayang. Apa yang terjadi, Bu? Beliau bercerita sambil menangis. Baru seumur hidup, baru sekali ini saya dalam keadaan susah, Pak Ustadz tolong saya melalui zakat. Memang mungkin ketika itu betul-betul di dalam kondisi tidak ada beras, tidak ada uang sama sekali, dan di saat itu kita datang memberikan ungkapan kasih sayang melalui zakat orang yang kita salurkan kepada beliau. Asbab akhlak kita tadi, Bu, apa yang terjadi? Malam itu juga dia mandi, dia anggap itu mandi tobat. Kemudian dia yang sebelumnya tak mengerti sholat, dia cari buku kecil tentang pelajaran sholat, dia pelajari di tuntunan sholat lengkap. Mulai malam itu sehari menjelang Idul Fitri, Bu. Mulai malam itulah malam pertama dia mendirikan sholat. Asbab apa? Lagi-lagi asbab sifat kasih sayang tadi. Andai tadi kita terima pendapat kawan ini, nggak usah dikasih, dia nggak sholat, nggak ke masjid, nggak apa, mungkin dia nggak jadi sholat. Sampai hari ini, sampai mati bapak tuh sholat, bahkan ketika mati wajahnya putih bersih, masya Allah. Coba bayangkan, maka kita tidak boleh jahat sama orang maksiat sekalipun, tidak boleh. Ada kawan kita maksiat, sudah tahu dia salah, sudah tahu dia bermaksiat, gak usah kita zalimi lagi, gak usah kita jauhi, kita benci. Justru kalau semakin kita jahatin, semakin kita jauhi, maka dia semakin jauh nanti daripada Allah, semakin menjadi-jadi. Tapi kalau bisa kita rangkul, kita nasihati. Kalau memang dia gak mau terima nasihat, ya sudah, kita mundur. Tapi tugas kita coba kita kasih masukan, kasih nasihat, dirangkul. Orang-orang yang bermaksiat seperti itu,
kita harus perhatikan juga. Dengan apa? Dengan kasih sayang, caranya memberi dan menghargai. Siapa yang gak senang kalau diberi hadiah, diberi zakat? Ibu-ibu kalau hari ini datang ke taklim, saya siapkan amplop, saya kasih semuanya. Senang gak Bu? Senang. Jangankan amplop, jilbab aja dari caleg, senang kok, betul ya? Betul. Ketawanya luar biasa. Dapat baju seragam dari yang calon legislatif DPRD, senangnya luar biasa. Apalagi dapat alat hadrah, apalagi diberikan kostum yang bagus. Oh Masya Allah. Maka inilah sifat kasih sayang. Nabi itu menggambarkan kasih sayangnya, dia selalu memberi dan menghargai. Orang Yahudi diberi dan dikasih hadiah. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu hikmah daripada peringatan Maulid Nabi, bagaimana caranya kita menanamkan sifat kasih sayang dalam hati. Tapi syaratnya itu tadi, untuk menanamkan sifat itu ya kita harus bersihkan hati dulu. Kita harus bersihkan hati. Tazkiyatul qalbi, kita harus membersihkan hati. Lalu yang kedua, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita juga menyampaikan kepada seluruh jamaah di mana-mana, hendaknya mulai dari sekarang sampai kita mati, maka salah satu bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad adalah banyak-banyaklah bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Allah dan malaikat bersolawat untuk Nabi. Kononlah kita orang biasa, maka kita mesti banyak lagi solawatnya dibandingkan para malaikat, karena kita umat Nabi Muhammad. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawat ini gratis. Ibu kalau mau pergi haji, pergi umrah, berapa uangnya Bu? Lumayan besar ya, 60 juta. Kalau umrah 30 jutaan, betul? Butuh biaya, butuh waktu, meninggalkan anak, istri, keluarga di rumah. Ibu kalau mau tawaf butuh tenaga, 7 keliling itu Bu. Mau sa'i itu sekali sa'i 420 meter kali 7, berapa lamanya itu Bu? Berapa tenaga yang dibutuhkan? Ibu kalau mau berpuasa, puasa itu berat Bu, bukannya ringan. Berpuasa itu berat, bukan ringan. Menahan haus, menahan lapar, ya, membutuhkan tenaga yang kuat. Kalau sakit tidak bisa. Tapi kalau sholawat tidak butuh biaya. Ibu dimanapun bisa sholawat. Ibu sedang cuci piring bisa sholawat. Ibu sedang menyapu halaman bisa sambil bersolawat. Ya, tidak harus dinyanyikan, tidak harus disyair-syairkan. Sholawat biasa saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Man shalla alaiya salatan, siapa orang yang bersolawat untukku 1 kali, kata Nabi, sallallahu alaihi biha asrun, maka orang itu mendapatkan balasan 10 dari Allah. Barang siapa yang bersolawat 10 dapat 100, yang bersolawat 100 dapat 1000, yang bersolawat 1000 kali apa yang didapat? Man shalla alayya alfa marrah lam yamut hatta yubassiru lahu bil jannah. Siapa orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, ibu catat ini baik-baik. Siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali, kata Nabi, lam yamut, orang ini tidak akan mati kecuali hatta yubassiru lahu bil jannah, datang satu berita gembira kepadanya bahwa tempat dia nanti adalah di dalam surga. Bersolawat. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, solawat tidak harus berwudu, tidak harus dalam keadaan suci. Ibu dalam kondisi haid bisa bersolawat, dalam kondisi nifas baru melahirkan, solawatnya sah dan diterima. Itulah mudahnya solawat, tetapi besar keuntungan dan fadilahnya. Ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka
momentum Maulid Nabi ini mengajak kita semua untuk perbanyak sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam salam alaika salawatullah alaika. Siang malam sehat sakit tua muda miskin kaya semuanya jangan lupa bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang terakhir Bunda, jangan pernah meninggalkan dua pusaka yang telah ditinggalkan oleh Rasul. Dua pusaka yang takkan lekang oleh panas dan takkan lapuk ditimpa hujan dan tidak bisa diganggu satu baris satu titik pun sampai dunia kiamat. Apa dia itu? Kitabullah wa sunnata rasulih. Al-Quran dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan Al-Quran. Ya, kita orang Islam, umat Nabi Muhammad wajib beriman dengan Al-Quran. Setuju, Bu? Setuju. Wajib yakin dan percaya dengan seluruh kabar berita yang disampaikan Al-Quran. Setuju? Setuju. Ketika ada perintah Allah dalam Al-Quran menyuruh ibu-ibu menutup aurat, patuhi itu. Seluruh SOP Allah tertera dalam Al-Quran. Seluruh undang-undang dan aturan Allah sudah tercantum secara sempurna dalam Al-Quran. Apapun itu. Oh, ibu mau bertanya masalah hukum berpuasa, ada dalam Al-Quran. Ibu mau bertanya masalah hubungan masalah suami istri, ada dalam Al-Quran. Bagaimana keluarga sakinah mawaddah warahmah, ada dalam Al-Quran. Oh, ibu mau bertanya bagaimana cara mendidik anak-anak kita di rumah, ada disiapkan Allah dalam Al-Quran. Mau baca kisah Nabi, mau ngambil iktibar pelajaran Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semua sudah dicantumkan dalam Al-Quran. Maka kita wajib beriman. Yang kedua, tidak hanya wajib beriman, Bu. Yang kedua, kita harus membaca Al-Quran. Ada juga orang hari ini, Pak Ustaz, saya 1000% Pak Ustaz, saya yakin dengan Al-Quran. Pernah Bapak baca Al-Quran? Saya nggak pandai baca Pak Ustaz. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berarti keimanannya dipertanyakan. Kalau betul beriman dengan Al-Quran, mestinya dia berusaha belajar untuk membaca Quran ini. Oh, tidak ada alasan umur saya 40 tahun, 50 tahun, nggak ada alasan, Bu. Long life education. Nah, itu bahasa orang Bengkok ya. Kalau bahasa Arabnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu dari buaya sampai dia lahap. Belajarlah Al-Quran. Kalau memang nggak pandai, yang tahu mengajar, yang belum tahu belajar. Yang tidak mau tahu kurang ilmu. Ya nak, yang tahu belajar, yang belum tahu belajar, yang tak mau tahu kurang Ajar. kurang ajar juga. Ya, Bu, bacalah. Bila perlu bukan cuma sekedar membaca, dihafallah ada beberapa surah. Ya nak? Saya hafal, saya Pak Ustaz. Kalau sholat duha, saya baca surah Ad-Duha. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili iza saja. Iza saja Pak Ustaz. Tak hafal, lupa kamu. Ya kan?
Nah, bila perlu dihafal. Apa kata Nabi? Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an itu kata Nabi, karena sesungguhnya dia akan membawakan pertolongan di hari kiamat untuk sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Sahabat itu disebut sahabat karena dia punya hubungan yang dekat. Orang yang dekat dengan Al-Quran, rajin baca Quran, apalagi hafal Quran, nanti ditolong oleh Al-Quran. Masya Allah. Maka jangan bosan ibu-ibu pengajian, baca Quran. Walaupun sehari cuma 5 ayat, 10 ayat, tapi berketerusan setiap hari ada baca Quran. Gak terasa nanti setahun dah khatam saja 30 juz. Walaupun sedikit demi sedikit. Allah tidak pandang sedikit banyaknya, tapi Allah pandang keistiqomahan. Beriman, dibaca, naik ke level yang paling atas lagi, apa itu? Mengamalkan isi Al-Quran. Sudah mampu mengamalkan isi Al-Quran, walaupun belum mampu sedang tahap belajar, maka yang keempat, jangan lupa sebarluaskan, dakwahkan. Ibu jadikan story, ibu jadikan status ayat-ayat Allah ini di medsos ibu masing-masing. Berdakwah itu tidak harus ceramah, berdakwah itu tidak harus berkhutbah. Ibu punya Facebook, ibu punya TikTok, ibu punya Instagram, punya WA. Di sana pun ibu bisa jadikan ladang dakwah dan ladang amal. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih inilah yang dapat Al-Fakir sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terakhir, mungkin sebelum berdoa, kalau seandainya ada yang mau bertanya, kita persilahkan. Paling banyak 2 orang. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa. Silahkan Ibu. Pas. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada Bu? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini di luar tema Pak Ustaz. Insyaallah kalau saya dapat saya jawab ya. Kalau orang non muslim itu apa berhak mendapatkan daging kurban itu? Masya Allah, luar biasa. Ini aroma-aroma Idul Adha udah kecium ya. Kalau sudah membahas masalah kurban. Baik, masalah pembagian daging kurban ya Bu ya. Iya. Selama ini kita tahunya daging kurban itu dibagikan hanya kepada muslim yang seiman, yang seakidah. Ternyata Rasulullah membolehkan kita membagi daging kurban kepada orang yang beda akidah. Jadi kalau ditanya boleh nggak Pak Ustaz kita bagi daging kurban kepada non muslim, jawabannya boleh. Tapi tetap ibu bermusyawarah, tetap bermufakat dengan panitia yang ada di sana. Kalau keputusan bersama tidak dibagikan, mengingat dan menimbang karena muslimnya ramai, jadi diprioritaskan, diutamakan dulu yang muslim. Tapi kalau rasanya bisa, mengingat dan menimbang daging ini pun banyak, maka silahkan bagikan kepada non-muslim. Mau dia Buddha, mau dia Katolik, mau dia Nasrani, mau dia ateis, kasih Bu. Apa tujuannya? Seperti yang kita bahas tadi, memberi dan menghargai itu adalah sifat kasih sayang yang diajarkan Nabi. Mana tahu melalui siar daging kurban ini tersentuh kawan ini, masuk Islam dia. Jadi silakan. Itulah mudah jawabannya ya. Ada lagi? Pas? Ada yang bertanya yang di luar? Kalau tak ada, kita doa ya Bu. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala nikmatil iman ya Allah.
Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin ala kulli hal ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya arhamar rahimin, ya akramal akramin, ya awalal awalin, ya rahimal masakin, ya Allah, ya Rabbal alamin. Ya Rabb, anta Rabbuna Rabbus samawati wal ardi ma bainahuma. Anta Rabbul arsil karim, anta Rabbul malaikatul muqarrabin, wa anta khairul warisin, wa anta rahman wa rahim. Ya Allah, siang ini ya Allah, di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, segenap jiwa dan raga kami di Majelis Nur Hasanah ini ya Allah, kami memohon dan meminta kepadamu dengan sungguh-sungguh ya Rabb, jadikanlah perkumpulan kami di acara Maulid Nabi ini menjadi satu perkumpulan yang Engkau ridhoi dan Engkau rahmati ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini sebagai pertemuan iman dan takwa kami ya Allah. Jadikan pertemuan kami ini sebagai pembersih hati kami ya Allah, sebagai pengikat tali persaudaraan di antara kami ya Allah ya Rabb, ya alimul ghaibi wasyahadah, ya muqallibal qulub. Engkau yang menguasai dan menggenggam hati kami ya Allah. Kami mohon ya Rabb, tanamkan dalam hati kami sifat kasih sayang dengan makhlukmu. Tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanamkan dalam hati kami kecintaan kepada orang tua kami, kepada anak, istri, suami kami, kepada teman, sahabat kami. Tanamkan kecintaan kepada Al-Qur'an-Mu ya Allah. Tanamkan kecintaan kepada agama ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, buang, keluarkan ya Allah seluruh sifat-sifat tercela yang ada dalam hati kami, sifat iri, dengki, hasad, sombong dan lain sebagainya ya Allah. Musnahkanlah dari dalam hati kami. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami, tolong keluarga kami, anak kami, istri, suami kami. Tolong kuatkan hati mereka agar menjadi hamba yang selalu pandai bersyukur dan selalu bisa mengingat-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.